حي على الفلاح. Awal mula Pondok Tajur Alawiyin itu berdiri di tahun 2014. 2014 itu awal mula peletakan batunya. Kemudian baru diisi lagi dari awal semenjak 2015 baru mulai pembangunan Pondok Pesantren Tajur Alawiyin. Dikasih nama Tajur Alawiyin itu nisbat daripada Imam Alawi bin Ubaidillah. Beliau ini adalah cucunya Muhajirullah Ahmad bin Isa. Kemudian dinisbatkanlah Tajul Alawiyin, yakni yang bertorikoh Ba'alawi, yang bertorikoh Ba'alawi yang berlandaskan ilmu, amal, khauf, ikhlas, dan wara'. Cita-cita Habib Bahar ke depan itu biar bisa mencetak generasi kader-kader yang dimana mereka itu amar ma'ruf nahi mungkarnya kuat, dan juga berlandaskan ilmu, dan juga berlandaskan amal, berlandaskan wara', ikhlas, dan khauf. Itu cita-cita Habib Bahar yang pertama di dalam untuk membangun Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Pembangunan sih rencana ini masih banyak juga karena kan masih awal mula ya Pondok Pesantren ini berdiri. Nah, jadi di sini juga ada majelis, di mana itu majelis tempat santri mereka belajar di situ dari fasal awal sampai takhusus mereka belajar juga di situ. Juga majelis digunakan untuk pengajian tiap bulan. Juga selain dari bangunan yang ada di majelis, di lantai 2-nya ada kamar-kamar musaidin, ada kamar-kamar para asatid, para ustadz-ustadz. Nah, juga nanti ada pembangunan juga di bawah kamar-kamar ustadz. Juga selain daripada itu ada juga gurfah santri, ada kamarnya santri di mana mereka itu tidur di situ. Juga pembangunan juga masih banyak di sini. Di antaranya juga ada rencana pembangunan sirkah pondok, juga koperasi pondok, juga ada juga pembangunan di sini masih banyak sekali pembangunan juga kantor pondok masih banyak dah pembangunan yang akan dibangun di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin ke depan dan juga dari sekarang. Oh itu ya. Jadi Pondok Pesantren Tajul Alawiyin ini sebenarnya ada banyak tanah yang mau dibebasin. Alhamdulillah tanah yang udah dibebasin itu udah ada 2. Awal di depan itu satu yang ada pembangunannya di depan itu udah dibebasin sama Habib Bahar. Kemudian yang kantor itu udah dibebasin juga sama Habib Bahar. Yang belum itu masih 2 lagi yang mau dibebasin. Ini baru rencana kita untuk ngebebasinnya. Di sini ada sekitar 900 meter. Kemudian di paling bawah sana rencana juga dibebasin untuk dibangun masjid. Ada sekitar 1.300 meter.
Oh, kalau santri yang mondok itu umum sih, Sat. Jadi ada banyak sekali mereka, banyak dari luar kota, banyak yang dari dalam kota juga. Di antaranya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jambi bahkan. Oh, banyak sekali. Justru rata-rata pesantren di sini santri-santrinya itu dari luar kota bahkan. Nah, banyak juga dari mereka yang khidmat-khidmat, bantu-bantu kita selain daripada pembelajaran yang mereka tekuni. Ya alhamdulillah, justru Habib Bahar di dalam itu semakin santri-santrinya dan juga asatid-asatidnya berkobar semangatnya justru. Justru semakin maju dari segi pembelajaran, semakin rapi, semakin tertib. Semua justru santri-santrinya mereka itu semakin kuat hafalannya, semakin kuat kegiatannya. Bahkan jarang ada yang mukhalafah. Karena mereka juga mandang masa guru kita di dalam, terus kita yang di luar terus menyia-nyiakan keadaan ini, semakin kita itu ngelunjak sama guru, nggak ada adab sama guru, dengan kita mukhalafah, akhirnya mereka juga semakin lebih rajin, semakin tertib kegiatannya, tartibat dan lain-lain. Untuk pengajar di sini alhamdulillah ada banyak. Di antaranya yang di pinggiran ada Habib Saleh, masya Allah, Syaikhus Syuyukhuna, beliau dari alumni Dalwa. Juga ada juga Mursal dari Dalwa, juga banyak juga. Ada juga yang dari Rubat Tarim, Habib Muhammad Al-Attas, beliau dekat sini, Bib. Juga ana juga ngajar juga di sini. Juga ada juga yang dari Ustaz Taufik, Habib Muhammad As-Segaf, dan masih banyak lagi asatid-asatid yang dari luar dan yang dari dalam. Untuk pengajian umumnya itu setiap Senin malam Selasa. Jadi setiap Senin malam Selasa itu Habib Bahar asatidnya banyak. Setiap habaib yang datang di sini semuanya diwajibin untuk ngisi, semuanya diwajibin untuk ceramah. Nah, adapun asatid yang dalam mereka buka kitab. Di antaranya Habib Bahar baca kitab Mukasyafatul Qulub. Ada juga yang buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tafsir dan lain-lain. Nah, juga kebanyakan dari habaib yang datang di sini semuanya diwajibin sama Habib Bahar untuk tausiah agama setiap Senin malam Selasa. Itu bahkan sampai kelar bisa jam 12. Bisa bahkan paling lama jam 1-an, jam 2-an paling lama. Nah, itu kegiatan mingguannya. Kami harapkan ya ikhwani min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kita harapkan kita juga sebagai orang yang beriman, kalian dan juga kami sama-sama sebagai saudara, satu agama, satu iman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanuna 'alal ismi wal udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian terhadap suatu kebaikan dan suatu ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam suatu keburukan dan suatu kemaksiatan. Nah, karena di dalam pondok pesantren Tajul Alawiyin ini ada banyak sekali pembebasan tanahnya, juga ada banyak juga pembangunannya. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus saling tolong menolong. Karena juga kata Nabi SAW di dalam hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yakmulu ba'duhum li ba'din. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti suatu bangunan yang saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Yang sanggup untuk dakwah, mereka membantu dakwah dengan ilmu mereka. Yang sanggup dengan harta mereka, mereka membantu dakwah agama Islam dengan harta mereka. Yang sanggup dengan lisan mereka, membantu dengan lisan mereka. Nah, juga di dalam hadis Nabi SAW itu telah bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Al-awwal shadaqatun jariyah wa ilmun yantafi'u bih wa waladun shalihah yad'u lahu." Nabi SAW telah bersabda, apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputus seluruh amal ibadahnya. Yakni dia sudah tidak bisa lagi beribadah, dia sudah tidak bisa lagi sholat, dia sudah tidak bisa lagi sodakoh dan lain-lain. Illa min salas, kecuali 3 macam amal ibadah yang akan terus-menerus bersambung ketika dia sudah meninggal. Yaitu yang pertama, sodakotun jariyah, adalah sodakoh, amal jariyah, yang dimana kita mengeluarkan sebagian daripada hartanya kita untuk agama, untuk akhirat, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan ma'had. Karena sedikit yang kita bantu di dalam pondok pesantren pembangunannya, selagi masih ada semen yang kita beli, selagi masih ada bahan-bahan bangunan yang kita beli ada di pesantren tersebut,
di pesantren tersebut dibacakan wirid, sholat 24 jam, semuanya itu maka akan mengalir amal ibadahnya untuk kita yang membantu daripada pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ilmun yantafi'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa waladun sholih yad'ulahu, dan anak yang soleh yang mendoakan dia berupa doa yang baik. Nah, oleh karena itu saya serukan bagi orang-orang muslim di mana kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong di dalam suatu kebaikan. Jikalau ada yang sanggup untuk hartanya, dengan hartanya maka dia mengeluarkan hartanya. Jika ada yang sanggup dengan ilmunya maka dia mengeluarkan ilmunya. Juga karena berketepatan juga di sini ada pembangunan besar-besaran juga di pondok pesantren Tajul Alawiyin, juga ada pembebasan tanah. Maka ikhwani rahimakumullah, saudara-saudara saya yang saya cintai, semoga senantiasa kita dengan adanya pembangunan ini kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu di dalam syariat Islam, di dalam agamanya Allah, yang dimana selalu 24 jam di pondok pesantren ini kita tekuni. Alhamdulillah, seperti yang antum lihat tadi di video tadi, kami dari keluarga besar pondok pesantren Tajul Alawiyin, pimpinan Habib Bahar bin Smith, sedang menjalankan pembangunan. Ada pembangunan untuk rumah tinggal asatidah. Ada juga pembangunan yang nantinya insya Allah untuk tempat tinggal santri. Begitu juga insya Allah ada pembebasan tanah. Yang sini kurang lebih 900 meter. Yang di bawah juga insya Allah nantinya akan dibangun masjid, itu kurang lebih 1.300 meter. Kami mengajak kepada kaum muslimin yang mempunyai harta lebih untuk menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala enggak ada ruginya. Nabi SAW bersabda, mayan kusumal min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kata Nabi, harta itu tidak berkurang karena kita sedekahkan. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Janji Nabi Muhammad SAW, beliau bilang bal yazdad, bakalan nambah, bakalan nambah, bakalan nambah, kata Nabi Muhammad SAW. Kita mengajak kepada kaum muslimin untuk menyumbangkan hartanya di pondok pesantren Tajul Alawiyin. Nanti insya Allah kita akan naruh rekening di bawah ini. Jazakumullah khairan jaza. Kita ucapin terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.